teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Kematian tidak pernah datang dengan tanda. Tidak ada waktu untuk bersiap, tidak ada jeda untuk menunda. Dalam satu momen, seseorang masih hidup, lalu beberapa detik kemudian, keheningan mengambil alih segalanya. Ruang menjadi berat, udara terasa berbeda, dan semua hal di sekitar kehilangan maknanya. Di titik itu, manusia baru sadar betapa rapuhnya kehidupan. Nafas yang tadinya terasa normal, ternyata bisa berhenti tanpa alasan yang jelas. Setiap orang tahu bahwa hidup akan berakhir, tetapi tetap terkejut ketika kematian benar-benar datang. Ada rasa tidak percaya, ada penolakan halus di dalam hati. Seolah logika menolak kenyataan bahwa sesuatu yang begitu hidup bisa hilang secepat itu. Yang tersisa hanyalah kesunyian dan reaksi manusia terhadap kematian. Tangisan. Air mata muncul tanpa diperintah. Suara pecah di antara dada yang sesak. Tangisan menjadi simbol universal bahwa dunia baru saja kehilangan sesuatu yang tidak bisa digantikan. Pertanyaannya kemudian, bukan hanya kenapa seseorang mati, tetapi kenapa manusia selalu menangis ketika itu terjadi. Dan lebih dari itu, apa sebenarnya yang menunggu setelah nafas terakhir berhenti? Kematian selalu membawa suasana yang sama, hening. Tidak peduli di mana kejadiannya, entah di rumah sakit, atau tempat yang jauh dari siapapun, kematian menimbulkan kekosongan yang langsung terasa. Sebuah ruangan yang tadinya berisi percakapan mendadak sunyi. Suara televisi, suara kipas, semua terdengar lebih jelas, tapi tidak berarti apa-apa. Semua orang menatap tubuh yang sudah tidak bergerak, seolah menunggu tanda bahwa semuanya belum berakhir. Tubuh yang terbujur kaku itu masih terasa hangat, tapi kehidupan sudah pergi. Dalam hitungan menit, warna kulit mulai berubah, nafas tidak lagi mengisi paru-paru, dan kehadiran yang biasa memenuhi ruangan tiba-tiba lenyap. Kematian seperti tombol yang mematikan seluruh sistem kehidupan sekaligus, tanpa memberi penjelasan sedikit pun. Dalam setiap peristiwa kematian, yang paling menyakitkan bukanlah hilangnya nafas, tetapi berhentinya rutinitas kecil yang dulu terasa sepele. Suara seseorang di pagi hari, cara tertawanya, kebiasaan sederhana yang tanpa disadari ternyata menjadi bagian penting dari hidup orang lain. Ketika itu hilang, barulah kesunyian terasa begitu dalam. Bagi banyak orang, kematian adalah misteri yang menakutkan karena tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dihindari. Manusia bisa menunda penyakit, memperpanjang usia, tapi tidak bisa menolak akhir. Dan mungkin karena itulah, setiap kali kematian datang, manusia selalu bereaksi dengan cara yang sama, menangis. Tangisan pertama biasanya datang dari orang terdekat, lalu menyebar pelan, seperti gelombang kecil yang menjalar di antara keluarga dan teman-teman. Tidak ada yang menyuruh, tapi semua tahu bahwa itu hal yang wajar. Tangisan menjadi cara paling jujur untuk menerima sesuatu yang tidak sanggup dijelaskan. Ketika seseorang meninggal, tangisan seringkali terdengar lebih dulu daripada doa. Suara itu tidak hanya datang dari kesedihan, tapi juga dari keterkejutan yang mendalam. Orang yang baru saja berbicara kini terbaring diam, dan semua kenangan tentangnya mulai berputar dalam kepala orang-orang yang ditinggalkan. Tangisan dalam kematian sebenarnya bukan tentang kehilangan fisik semata. Itu adalah bentuk penyesuaian manusia terhadap kekosongan yang tiba-tiba tercipta. Rumah yang biasanya ramai menjadi sunyi,
kursi yang biasanya terisi kini kosong, dan rutinitas yang biasa terasa ringan kini membawa beban yang sulit dijelaskan. Air mata menjadi cara tubuh mengeluarkan sesuatu yang tidak bisa diucapkan. Setiap tetesnya membawa kenangan, rasa bersalah, doa yang belum sempat disampaikan, dan juga cinta yang tidak sempat diungkapkan. Dalam setiap pemakaman, selalu ada seseorang yang menyesal karena belum sempat meminta maaf, belum sempat bilang terima kasih, atau sekedar belum sempat hadir di hari terakhir. Kematian mengajarkan manusia bahwa waktu tidak bisa dinegosiasikan, bahwa setiap percakapan kecil, setiap tawa, setiap perhatian sederhana, semuanya bisa menjadi kenangan terakhir tanpa peringatan. Karena itu, tangisan bukan sekedar kesedihan, tapi juga pengakuan bahwa manusia sering terlambat menyadari arti seseorang ketika semuanya sudah berakhir. Di sisi lain, tidak semua orang mengekspresikan kehilangan dengan air mata. Ada yang diam, menatap kosong, mencoba menahan perasaan agar tetap kuat. Tapi, diam bukan berarti tidak berduka. Setiap orang punya caranya sendiri menghadapi kehilangan, dan apapun bentuknya adalah sah. Kematian memunculkan ruang sunyi yang besar di dalam diri manusia. Ruang itu tidak bisa diisi kembali, hanya bisa dipelajari untuk diterima. Tangisan menjadi awal dari proses itu. Cara tubuh memberitahu hati bahwa sesuatu yang berharga baru saja pergi, dan hidup harus terus berjalan tanpa bagian yang hilang itu. Pertanyaan terbesar yang muncul setelah seseorang meninggal adalah, kemana ia pergi? Tubuh jelas masih terlihat, tetapi kesadarannya lenyap. Tidak ada lagi reaksi, tidak ada tanda bahwa seseorang masih berada di sana. Dari sini muncul keyakinan, harapan, dan teori tentang kehidupan setelah mati. Dalam pandangan spiritual, banyak yang percaya bahwa manusia tidak sepenuhnya berakhir. Tubuh mungkin berhenti, tetapi kesadaran atau yang sering disebut jiwa berpindah ke dimensi lain. Beberapa agama menggambarkan tempat baru bagi jiwa, surga bagi yang baik, neraka bagi yang jahat. Ada pula yang percaya pada reinkarnasi, bahwa kehidupan hanyalah siklus panjang dari kelahiran dan kematian yang terus berulang. Namun di luar kepercayaan, ada sisi ilmiah yang mencoba memahami kematian secara rasional. Dari sudut pandang medis, kematian adalah saat ketika otak berhenti berfungsi secara total. Tidak ada sinyal listrik, tidak ada reaksi kimia yang menjaga kesadaran. Tubuh perlahan kehilangan energi, organ berhenti, dan akhirnya semua kembali menjadi bagian dari alam. Meski begitu, ada banyak kisah dari orang yang mengalami pengalaman mendekati kematian atau near-death experience. Mereka yang pernah dinyatakan mati secara klinis lalu hidup kembali sering menggambarkan hal yang mirip. Rasa ringan, cahaya hangat, dan kedamaian yang sulit dijelaskan. Mungkin itu hanyalah ilusi otak saat kehilangan oksigen, atau mungkin itu sekilas dari realitas lain yang belum sepenuhnya bisa dijelaskan manusia. Pada akhirnya, pertanyaan tentang apa yang terjadi setelah mati adalah pertanyaan yang tidak memiliki jawaban pasti. Semua teori, baik spiritual maupun ilmiah, berhenti pada batas yang sama. Tidak ada yang benar-benar tahu. Yang bisa dilakukan manusia hanyalah percaya pada sesuatu, entah pada Tuhan, alam semesta, atau kemungkinan bahwa kesadaran tak pernah benar-benar lenyap. Kematian mungkin bukan akhir, tapi transisi. Tubuh kembali ke tanah, energi kembali ke semesta, dan nama seseorang tetap hidup dalam ingatan mereka yang pernah mencintainya.
Kematian selalu menjadi misteri yang tidak akan selesai dijelaskan. Namun, di balik misteri itu, kematian menyimpan pelajaran paling jujur tentang hidup, bahwa waktu memiliki batas, bahwa cinta tidak bisa ditunda, dan bahwa tidak ada yang benar-benar siap kehilangan. Manusia menangis bukan karena lemah, tetapi karena memahami betapa berharganya sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Dan setelah semua air mata kering, yang tersisa hanyalah keheningan yang membawa pesan. Hidup itu sementara, tapi maknanya bisa abadi. Aku, Lady Magnifica. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.